Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebenarnya ini adalah sebuah frasa atau kalimat yang pasti sering kalian dengar di acara-acara formal ataupun acara-acara non formal, dan kalimat ini juga sering diucapkan oleh para MC ketika mereka mempersilahkan seseorang untuk maju ke depan dan berbicara. Tetapi coba pikirkan lagi, apakah sebenarnya waktu dan tempat itu bisa dipersilahkan untuk maju ke depan kemudian berbicara di depan umum? Halo semuanya, kembali lagi di satu segmen baru yang akan saya buat, yaitu segmen Salah Kaprah. Jadi ini adalah segmen yang rencananya akan saya gunakan untuk membahas berbagai macam kata, frasa, ataupun kalimat dalam bahasa Indonesia yang sudah sering kita dengar dan sudah lazim kita gunakan, tetapi sebenarnya ketika kita membedahnya secara linguistik, di situ kita akan menemukan ada berbagai keanehan dan penjelasan yang menarik di dalamnya. Nah, tentang segmen salah kaprah ini, sebenarnya topik-topik seperti ini itu sering digunakan di dalam berbagai macam uh, percakapan sehari-hari ya, baik itu secara tulis maupun secara lisan. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya sering digunakan sebagai bahan candaan juga, baik itu di sosial media ataupun di percakapan sehari-hari. Dan tentunya kalau kita bedah secara linguistik, seperti yang saya katakan tadi, akan ada hal-hal yang menarik di dalam. Nah, berkaitan dengan frase waktu dan tempat kami persilahkan, ini sebenarnya merupakan frase atau kalimat yang menjadi ini ya, apa namanya, warisan tradisi protokoler atau MC, baik formal ataupun informal di Indonesia. Jadi sudah dari zaman dulu itu sering dipakai. Biasanya ini dipakai untuk mempersilahkan pembicara berikutnya untuk naik ke podium, dan mereka biasanya akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka ataupun menutup acara tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti konteksnya, sebenarnya kan yang dipersilahkan untuk maju ke depan itu, untuk berbicara di podium itu kan bukan waktu dan tempatnya, tetapi adalah orangnya. Misalnya ketika seorang MC berbicara, kepada Bapak Yanto misalnya, kepada Bapak Yanto waktu dan tempat kami persilahkan. Sebenarnya yang dipersilahkan untuk maju ke atas podium itu kan bukan waktu dan tempatnya, tetapi Bapak Yanto yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata tersebut. Nah, kalau kita membedah hal ini secara linguistik, sebenarnya akan ditemukan penjelasan-penjelasan yang menarik. Kenapa sih kok bisa ada muncul frasa seperti itu? Yang pertama itu adalah karena adanya personifikasi yang berlebihan. Personifikasi ini seperti kita tahu merupakan sebuah majas yang dipakai dengan memberikan sifat manusia kepada benda-benda mati ataupun benda hidup lain selain manusia. Misalnya angin berbisik, pohon itu melambai-lambai. Nah, personifikasi berlebihan yang digunakan oleh para MC ini adalah waktu dan tempat kami persilahkan. Seolah-olah waktu dan tempat itu bisa maju ke depan, kemudian mereka naik ke podium dan lalu memberikan beberapa patah kata. Sebenarnya personifikasi ini merupakan sebuah majas yang sah-sah saja digunakan. Terlebih lagi ketika kita berbicara tentang masalah sastra, kemudian puisi, prosa, ataupun karya sastra lainnya. Itu sah saja digunakan. Tetapi sebenarnya ini akan sedikit janggal ataupun kurang cocok ya sebenarnya untuk dipakai dalam kalimat-kalimat instruksional dan formal, terlebih lagi di acara-acara yang formal ataupun semi formal. Nah ya, waktu dan tempat itu secara logis memang tidak bisa menerima undangan ataupun berjalan maju ke depan. Kemudian berikutnya ada yang namanya pleonasme. Jadi ini adalah sebab kedua setelah personifikasi adanya pleonasme. Pleonasme ini adalah sebuah majas yang memang menggunakan secara linguistik itu seperti pemboros. Waktu dan tempat kami persilahkan itu kan sebenarnya adalah sebuah kalimat yang terdengar berlebihan atau dalam istilah linguistik itu disebut sebagai redundan. Sebuah kondisi di mana sebenarnya kata-kata tersebut tidak diperlukan, tetapi tetap dimasukkan.
dengan berbagai alasan ya. Kemudian kata-kata seperti ini kan sebenarnya juga tidak terlalu penting atau bahkan tidak menambah informasi penting apapun ya. Jadi kita sebenarnya cukup menyebut nama orangnya saja langsung kepada Bapak Yanto kami persilahkan. Itu akan lebih singkat dan lebih efektif daripada kita mengucapkan kepada Bapak Yanto waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih frase atau kalimat ini sebenarnya masih dipakai juga sampai saat ini dan digunakan dalam jangkauan yang sangat luas sampai sekarang? Itu yang pertama, mungkin adanya fenomena linguistik di mana seolah-olah formula ini menjadi sebuah kata-kata atau kalimat baku yang digunakan oleh para MC lalu dipakai secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dan seolah-olah ini adalah sebuah kalimat yang akhirnya dicap atau dilabeli sebagai kalimat yang sopan dan formal. Walaupun secara logika bahasa sebenarnya memang ini kurang tepat. Lalu sebenarnya boleh nggak sih kata-kata seperti ini atau frase tersebut dipakai dalam acara-acara formal terutama untuk para MC ya? Sebenarnya frasa ini memang kurang tepat dan melanggar logika kalimat ya, tetapi kita tahu bahwa bahasa itu adalah sesuatu salah satu dari unsur kebudayaan. Kalau menurut Kuncoro Ningrat ya, itu adalah salah satu dari unsur kebudayaan yang memang hidup di dalam masyarakat. Jadi frasa ini sebenarnya sudah diterima sebagai sebuah konvensi sosial di dunia MC atau protokoler. Jadi tidak salah dalam artian ini menjadi sebuah pelanggaran yang fatal ya, tetapi ini menurut saya lebih kepada sebuah kebiasaan saja yang sebenarnya bisa diperbaiki. Saran alternatif apa sih yang bisa digunakan untuk mengganti frase waktu dan tempat kami persilahkan? Yaitu sebenarnya dihilangkan saja kata waktu dan tempat itu. Kita langsung saja menuju siapa orangnya, kami persilahkan. Kepada Bapak Yanto, kami persilahkan. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Itu saja diskusi kita pada segmen pertama salah kaprah ini. Apakah menurut kalian kesalahkaprahan tentang waktu dan tempat kami persilahkan ini perlu diperbaiki? Atau ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan berbahasa kita, terutama di kalangan MC dan protokoler yang memang sudah sah-sah saja. Nah, menurut kalian ada nggak frase-frase lain ataupun kalimat-kalimat lain yang sering digunakan oleh para MC yang menurut kalian terdengar lazim, tetapi setelah kita pikir-pikir secara bahasa ternyata mengandung berbagai macam kesalahan. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan kembali di segmen salah kaprah berikutnya. Bye.